Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil huda wat tuqa, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lantunan puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kepada kita rahmat, nikmat dan karunia. Walaupun terkadang kita dalam bermaksiat, namun Allah selalu sayang kepada kita. Apalagi bagi orang yang taat kepada Allah, Allah selalu mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Salawat bermutiarakan salam semoga selalu Allah curahkan kepada habibina baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, imam syekh masjid yang ulun tuan muliakan, seluruh pengurus BKM dan remaja masjid yang ulun tuan muliakan, guru-guru saya, hadirin jamaah maghrib yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sangat ulun tuan muliakan. Izinkan sejenak hamba yang dhaif ini berdiri di hadapan guru-guru kami, berdiri di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk menyampaikan sedikit tausiah yang mudah-mudahan menjadi penenang kalbu kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah maghrib sekalian, dengan tema memperbanyak istighfar dan amal solih, karena tahun 1443 akan kita lewati. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah bahwa tahun 1443 Hijriah yang Allah titipkan kepada kita hampir kita lewati dengan sepenuhnya, tinggal beberapa hari yang tersisa. Semua tahun demi tahun atau masa yang diberikan oleh Allah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Umur kita 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun, semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. 1 menit pun kita harus pertanggungjawabkan, 1 hari pun kita harus mempertanggungjawabkan. Maka sudi kiranya setelah Allah memberikan nikmat kepada kita selama setahun di 1443 Hijriah, artinya Allah telah mencabut nikmat hidup selama setahun tersebut. Semakin dekat dan semakin dekat kita dengan kematian. Maka oleh karenanya, hal pertama tentu yang harus kita lakukan adalah memperbanyak istighfar. Atau kata lain, bila dosa besar yang kita lakukan kepada Allah, Allah menyuruh kepada kita, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat atau taubat nasuha. Kenapa hadirin? Karena selama nyawa belum sampai kepada ghargharah, kita masih diterima taubat. Setelah taubat, kita bersalah lagi kepada Allah, masih diberikan kesempatan untuk taubat. Besok lusanya kita ada lagi kesalahan kepada Allah, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat. Maka orang yang selamat adalah orang yang selalu bertaubat atas kesalahan. Tetapi sebaliknya, orang yang celaka, orang yang menganggap dirinya tidak pernah berdosa, selalu berbuat baik, terkadang terceroboh
kepada kegiatan-kegiatan yang tidak baik pula. Maka hadirin, taubatan nasuha bagi kita yang berdosa besar. Adapun terhadap kehidupan kita sehari-hari tidak luput juga dari dosa. Baik dosa kecil yang kita lakukan secara kasat mata, secara lahiriah, ataupun dosa kecil yang kita lakukan secara batiniah. Semua dosa yang kita perbuat kepada Allah tersebut menghancurkan amal ibadah, melumpuhkan amal ibadah, menghilangkan amal solih karena perbuatan dosa yang kita lakukan kepada Allah. Maka disimpan satu kalimat kepada kita yang ringan sekali, kalimat tersebut, astaghfirullah. Kalimatnya ringan, akan tetapi itu menjadi obat. Likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dzunub al-istighfar. Setiap sesuatu itu ada obatnya, dan obat daripada dosa adalah istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Istighfar adalah suatu kalimat yang kecil, akan tetapi bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Maka lu ngerasa kalimat istighfar Yohana berat. Dimanapun kita berada, kalimat istighfar ini adalah untuk menggugurkan dosa. Kenapa hadirin kita harus kembalikan ke kalimat yang sebenarnya? Karena kalimat-kalimat yang selama ini sudah mulai muncul yang bukan kalimat dasar katanya. Aceh sekarang sudah dikenal dengan kalimat temenaknya. Di rata-rata media mereka sudah mengolok-olok Aceh dengan kalimat bila berada di warung Aceh, kalimat temenak itu sudah menjadi kalimat kebiasaan. Padahal itu tidak semuanya berlaku. Kenapa? Karena hakikatnya adalah mereka bermusyawarah. Terus dipelintirkan oleh oknum-oknum yang memang berdosa. Bahkan urang-urang Aceh kalagi artis ibu kota kagak pegah bahlung menteng tameng lam penjara, bahlung menteng tameng lam nuraka, karena lam nuraka jita temetet inan tate engkut kerota dan sebagainya. Ini bukan budaya kita. Maka kita mohon kepada semuanya yang terlibat, kepada semua yang berkompeten, kita harus memberantas hal-hal yang di luar daripada adat istiadat Aceh. Kita memiliki MAA tingkat provinsi, kita memiliki MAA tingkat kota kabupaten. Semoga nyo harus gebasmi. Hal ini tidak diajarkan oleh leluhur-leluhur kita. Baik orang Aceh asli atau seluruh Indonesia tidak mengajarkan caci maki dimanapun. Maka oleh karenanya, tahun yang kita lewati terkadang kita tidak mencaci maki orang. Tahun yang kita lewati terkadang kita memiliki dosa-dosa kecil di dalam berbagai macam aspek, baik muamalah ataupun dalam segi ibadah sendiri. Maka istighfar belazim tersebut, itu yang pertama, dapat menggugurkan dosa. Dan istighfar ini memiliki kelebihan lain. Tidak ubahnya istighfar ini akan dapat menunaikan hajat kita. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal tanpa arah dan tujuan, tidak memiliki cita-cita atau niat apapun, tiba-tiba dia kepingin untuk melakukan perjalanan safar. Dia melakukan perjalanan, di tengah perjalanan dia semakin capek. Tiba-tiba sampailah waktu maghrib. Dia berhenti di sebuah masjid. Pertama ingin beribadah solat maghrib, solat isya, kemudian ingin istirahat di masjid tersebut. Akan tetapi karena penjaga masjidnya mengatakan tidak boleh istirahat di masjid, kami mau tutup masjidnya. Izinkan aku untuk istirahat. Tidak boleh, masjid ini untuk beribadah, silahkan anda keluar. Seorang pedagang roti melihat bahwa Imam Ahmad bin Hanbal sedang diusir di masjid. Beliau menghampiri dan berkata, "Wahai tamu, mau kemana? Saya ingin melakukan perjalanan tanpa tujuan. Akan tetapi saya sudah lelah, ingin istirahat di masjid, tetapi tidak diizinkan untuk istirahat."
Dengan demikian, kalau kalian tidak diizinkan istirahat di masjid, istirahat saja di rumah saya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dibawa oleh pedagang roti ke rumahnya, diistirahatkan di rumah pedagang roti tersebut. Pedagang roti tersebut jam 3 malam sudah bangun beribadah, kemudian mempersiapkan roti dan adonan-adonannya. Imam Ahmad bin Hanbal terbangun dan beribadah. Setelah itu melihat tukang roti sedang membuat roti, tetapi di bibirnya terucap kalimat Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Imam Ahmad bin Hanbal menghampiri dia dan bertanya kepada pedagang roti tersebut, wahai pedagang roti, apakah setiap saat demikian engkau mengucapkan istighfar? Iya tuanku, istighfar itu sudah menjadi kebiasaanku. Hajat apa yang belum engkau penuhi, yang belum terpenuhi kepadamu? Seingat saya, semua keinginan saya telah terpenuhi. Hanya satu keinginan saya yang belum terpenuhi, ingin berjumpa dengan Tuan Guru Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, kata Imam Ahmad bin Hanbal, keinginanmu dipenuhi dengan membaca surat Al-Istighfar, dengan membacakan zikir istighfar. Benar Tuan Guru, hari ini keinginanmu yang terakhir telah terpenuhi. Tanpa tujuan, tanpa niat apapun, aku melakukan safar. Aku tidak tahu kemana arahku safar. Ternyata Allah menuntunku, mengantarkanku ke rumahmu. Hanya dengan kalimat istighfar, Imam Ahmad bin Hanbal hadir ke rumahmu. Yang faedah daripada istighfar, kalau kita memperbanyak istighfar, hajat itu akan menjemput kita. Dunia itu akan mengikuti kita. Kalau kita memperbanyak istighfar, bukan cuma dosa yang berguguran, bukan cuma dosa yang runtuh, namun hajat-hajat kita diterima. Seorang ibu di India dikisahkan secara nyata di dalam berita bahwa anaknya sakit tulang dan tidak ada obat untuk berobat di dokter di Bombay atau di India. Ibunya terus berdoa kepada Allah dan selalu mulazamah dengan istighfar. Akhirnya ada kunjungan para dokter-dokter spesialis yang berkunjung ke daerah-daerah. Setibanya di daerah ibu tersebut, hujan lebat luar biasa. Para dokter-dokter tidak bisa lagi berkendaraan, harus berhenti karena hujan begitu lebat. Kebetulan Allah kehendaki berhentinya dokter tersebut di rumah ibu yang anaknya sakit tulang. Sesampai di rumah ibu tersebut, diberikan tempat mereka istirahat. Mereka melihat seorang anak tergeletak tidak bisa bangun. Sang dokter bertanya, apa yang terjadi kepada anakmu? Kenapa dia tidak bisa bangun, terbaring di tempat pembaringan? Kata mamanya, anak saya sakit tulang. Hana bedahli ya lung sakit tulang katrip, hana peng lung ya mubat ke dia. Di dalam rombongan dokter tersebut ada seorang dokter tulang, langsung menanganinya dan memberikan obatnya dengan izin Allah. Pelan-pelan anak tersebut nekalen dengan fadilah istighfar. Hana aja apa dokter terus buat ayam. Temam ya temena yang taladimi. Kalimat saling caci mencaci yang taladimi. Ponyo balah temena, pojih balah temena. Bati mandum taundang bala. Akan tetapi menyo di mana-mana kan ada negara ada umrah. Apa kalimat yang terucap pada orang-orang Arab di sana? Astaghfirullah, tabarakallah, masya Allah, subhanallah. Kalimat itu yang selalu mereka agungkan. Galak laju gede. Tetapi kalimat itu pula yang harus kita purno ba'ani kitanya. Maka seperti kalimat astaghfirullah ini, dokter datang ke rumah kita. Maka bagi bapak ibu sekalian yang baru beramai, jaile ba dokter kalau tente keterimang lagi ya. Kadang baru ronyo rencanakan istighfar yang beak preh-preh dokter ilmu hampulih sakit. Jaile ba dokter yang obat baru amai lagi. Artinya begitu kelebihan daripada istighfar itu sendiri. Ibu bapak yang memiliki jabatan, kadang dapat jabatannya dicopot. Ibu bapak yang memiliki posisi, kadang posisinya dicopot. Ibu bapak yang memiliki pekerjaan, kadang pekerjaannya dicopot. Astagfirullah akan membawa kita pada ketenangan. Seorang dokter spesialis, beliau melakukan bedah. Setelah bedah beliau dikatakan malpraktek dan dihukum, beliau dipecat.
Tetapi dengan mulazimah astagfirullah beliau dipanggil kembali, dianggap tidak bersalah, diberikan kesempatan untuk kerja kembali. Artinya apa? Ketika kita telah melakukan satu kesalahan, istighfar kepada Allah. Ketika kita melakukan kebenaran pun perbanyak istighfar, dan ketika selesai sembahyang kita juga harus sering istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya. Bahkan Nabi mengatakan kepada sahabat, ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada kami satu amalan yang baik." Maka Rasul mengajarkan kepada para umat, para sahabat yang hadir saat itu, bacakan doa istighfar selesai subuh. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin 'allamnahu aw lam na'lamhu fi lailin aw nahar. Bacakan doa ini selesai salat subuh, insyaallah Allah buka pintu rezeki dan Allah kunci pintu kefakiran. Istighfar yang kita baca, Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu, kami taubat kepadamu. Min kulli dzambin 'allamnahu aw lam na'lamu. Terhadap dosa yang kami tahu ataupun yang tidak kami tahu. Kalimat ini yang kita bacakan, Allah kunci kefakiran, Allah buka pintu rezeki. Yang kejutnya perle kaya ternyata bukan cuma led dunia sehingga tinggal ibadah, akan tetapi selalu ingat Allah, Allah jamin rezeki dari Allah. Cina kalian, kalimat istighfar yang kita baca itu saja sudah membuktikan datangnya rezeki, terus hajat, gepa ampun dosa li Allah Subhanahu wa taala. Di akhir tahun ini kita takut andai ibadah yang telah kita lakukan kepada Allah keterima puhana ibadah kitanya. Maka oleh karenanya Rasulullah berkata dalam hadis Arba'in yang ke-18 riwayat Tirmizi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ada 3 pesan baginda Rasul. Pertama, takwa kepada Allah dimanapun engkau berada. Di depan keramaian sendiri laksanakan perintah, tinggalkan larangan Allah. Ada kesempatan untuk bermaksiat, tidak kita lakukan karena kita takwa kepada Allah. Kalimat yang kedua, wa atbi'i sayyi'atal hasanah. Ikutilah keburukanmu dengan kebaikan. Ikutilah kejahatanmu dengan amal solih. Tamhuha, niscaya amal solih itu akan mampu menutupi keburukan-keburukanmu. Yo yang sangat penting kaum muslimin. Gidron kahanan depu na dosa secara hana tadepu. Luntuan pihana lun depu lun pikir lun kabudoi dan ibadah. Ternyata kadang di sana sini semua dosa kita dapatkan. Maka perbanyaklah amal ibadah, karena dengan amal ibadah tersebut tamhuha akan mampu menutup keburukan demi keburukan. Karena yang paling penting yang kita bawa di akhirat kan amal ibadah. Ketika amal ibadah tersebut kita anggap sudah cukup, itu bahaya. Terkadang semua sudah sirna, maka pesapat amal ibadah sebanyak-banyaknya, amal solih sebanyak-banyaknya, itulah bekal untuk kita menuju Allah. Allah menggambarkan apa permintaan orang dalam kubur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Orang dalam kubur berkata dan memohon kepada Allah. Buktinya tersebut dalam Al-Quran. Mereka bermohon, ya Allah, akhirkan nyawaku sedikit lagi, berikan kesempatanku hidup sebentar lagi, aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang solih, aku akan beramal solih, aku akan sholat wajib, salat sunat, bersedekah, semua kebaikan akan kukerjakan. Itu permintaan orang alam kubur. Sementara kesempatan di dunia ini Allah ciptakan hana gemanfaatkan lagi permintaan lam kubur. Lam kubur lagi nyanta minta hana legebi le Allah. Idunya nyo lagi nyo kesempatan, lagi nyo indah masjid, lagi nyo lengkap fasilitas masjid, lagi nyo tenang katanya dalam masjid. Untuk duduk dalam masjid hana payah tak pesan kopi, untuk duduk dalam masjid hana payah duit modal, untuk duduk dalam masjid hana weh-weh tu, kada silap lah dan sebagainya.
Untuk tadu dalam masjid hana susah dalam musuh, lebih banyak orang baik dalam masjid. Kita juga tidak mendekat dengan masjid, artinya kita bukan orang baik. Kalau kita orang baik, tentu kita mencari orang baik lainnya. Di mana orang baik lainnya? Lebih banyak di masjid. Kita tenang di masjid, bisa beribadah, bisa melihat wajah-wajah muttaqin, bisa melihat orang-orang baik, bisa melihat sikap-sikap yang baik, bisa melihat semangat-semangat orang baca Al-Quran, hafal Al-Quran, khatam Al-Quran, belajar tafsir dan sebagainya. Gelih pikiran dia menyolah masjid. Menyot aja apa kelompok-kelompok yang hanagat. Deh haju pikiran tu ponyo hana betui, poji hana betui dan sebagainya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus perbanyak amal kebaikan karena amal kebaikannya adalah dapat menutupi kekurangan kita kepada Allah. Sebagaimana kita lihat dalam firman Allah surah Al-An'am ayat 160, man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha. Ketika kita mau melaksanakan kebaikan, 10 kali lipat Allah Nabi balasan. Ketika kita mau melakukan keburukan, fala yujza, Allah tidak balas illa mislaha, kecuali satu saja seperti yang kita lakukan. Hinan mantang kadih bahawa Allah galak ke kitanya untuk berbuat kebaikan. Dan pegah oleh Allah, kalian berbuat dosa, silahkan, tetap dicatat. Kalau kalian berbuat kebaikan, ingat kebaikan tersebut dikali lipat sampai 10. Bahkan dalam hadis kepegah sampai 700. Yang indahnya lagi kaum muslimin, niat saja untuk berbuat kebaikan karena ditulis sebagai sebuah kebaikan. Dalam hadis kursi tersebut, siapa saja yang ingin melakukan kebaikan, kemudian kebaikan tersebut tidak jadi dia lakukan, sudah dapat 1 pahala. Niat mentang karena sebuah pahala. Ni niat berkah sakit iremo, ni niat jamaah kah kurang sehat, sudah ada 1 kebaikan. Kalau kebaikan itu dilakukan, maka dapat 10 sampai 700 kebaikan. Kemudian kalau kejahatan yang kita buat, niat untuk berbuat kejahatan tidak ditulis oleh Allah, itu juga luar biasa hebat. Allah sayang kepada kita, Allah ingin kita bertakwa, Allah ingin kita berbuat kebaikan, Allah tidak ingin kita murka kepadanya, karena syurga telah disiapkan kepada orang mukmin, umat Nabi Muhammad. Akan tetapi kalau kita juga berbuat dosa kepada Allah, tetap Allah tulis sebagai 1 kesalahan atau 1 dosa kepada Allah. Maka hadirin sekalian, silahkan kita pilih sekarang. Di dalam berbuat kebaikan, gemar untuk berbuat kebaikan, atau sebaliknya, kita pun tetap melakukan kejahatan-kejahatan. Dalam berbuat kebaikan, terkadang tergoda oleh hal-hal lain. Contoh, ketika kita berbuat kebaikan, terfikir orang yang menerima kebaikan dari kita tidak berterima kasih. Waktu ada pegat kebaikan kepada gop mubeu hana terima kasih kepada kitanya. Waktu kitanya berbuat kebaikan, kadang orang salah menafsirkan, menyalahkan kita. Itu biasa-biasa saja. Nabi Muhammad sebagai pewaris ataupun penerima wahyu dari Allah saja cukup le celaan hudib. Apalagi kita. Setiap kebaikan yang kita pegat, kadang-kadang nilainya buruk di sisi manusia. Setiap kebaikan yang kita lakukan, kadang-kadang tidak ada balasan dari manusia. Ingat, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang berbuat kebaikan, walaupun manusia tidak berterima kasih kepada kita, walaupun mereka mencela kita atas kebaikan kita, Allah tetap melihat kebaikan tersebut. Begitu juga kejahatan yang kita buat, Allah juga melihatnya. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti untuk menjadi orang baik. Jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Walaupun ka pengalaman ro ni pegat kebaikan dikhianati, setelah berbuat baik tidak diucap terima kasih, setelah berbuat baik yang ro salah bakgop, nyan be berhenti selama kebaikan tersebut, tetapi prosedur di dalam berbuat kebaikan. Prosedur tak ikuti, baik berbuat kebaikan kita hana prosedur,
dan juga dalam berbuat kebaikan. Baik tua-tua, ikhlasnya penting. Kecil kebaikan yang kita buat, tetapi ikhlas penting. Dan ingat, semua kebaikan ada nilai. Sering lumbi nasihat nambah pesan daripada Kiai Haji Maimun Zubair, yang mungkin di antaranya, bila Anda melihat kerikil di jalan, pindahkan kerikil tersebut. Karena kadang ketika Anda pindahkan kerikil tersebut, jalan Anda menuju surga lebih mudah. Ketika engkau melihat semut yang akan jatuh ke air, pindahkan, selamatkan semut tersebut. Terkadang dengan nyandron selamat daripada azab kubur. Ketika engkau melihat orang tua yang butuh tumpangan, naikkan dan berikan tumpangan kepada orang tua. Kadang nyan cara untuk lebih berkah rezeki ron. Ketika engkau melihat orang yang bermaksiat, kalau mampu ditegur, dan bila tidak, berhentilah daripada menyakiti orang lain, bermaksiat ataupun menyakiti orang lain. Dan yang mungkin yang terakhir, di antara lain kepesan oleh Kiai Haji Maimun Zubair adalah, bila engkau bukan orang alim, tidak mampu mengajarkan Al-Quran, tidak mampu mengajarkan ilmu agama kepada orang lain, ajarkan alif bata kepada anakmu. Karena alif bata yang engkau ajarkan akan terus mengalir fahala-fahala yang baik kepada anak-anak getanyo dan kepada getanyo dalam kubur. Tidak akan putus fahala alif bata. Artiji baik sampai getanyo na anu, tetapi musapu hana ta simak aba ane. Rukun sembahyang kita tidak pernah perhatikan sama anak kita. Urusan ustaz itu, Al-Quran juga tidak pernah kita simak, kita dengar bagaimana bacaan anak kita. Padahal satu Al-Fatihah yang kita ajarkan, alif bata yang kita ajarkan, menjadi modal untuk kekal selamanya bagi kita. Apalagi kalau kita mampu mengajarkan lebih daripada itu, menjadi pembimbing umat dan sebagainya. Maka sebagai kesimpulannya, jangan memilih-milih kebaikan. Apapun kebaikan, kebaikan tersebut sangat bernilai di sisi Allah. Kita sudah berada pada akhir-akhir 1443 Hijriah, menjelang masuk tahun baru. Kita bersyukur atas umur yang Allah berikan, tetapi kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadi berkahkan kita, menerima amal soleh kita setahun yang telah kita lewati ini, dan memberikan petunjuk kepada kita di tahun yang akan datang. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan di sana sini, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.